Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita alhamdulillah ya bisa kembali lagi belajar. Dan sekarang kita masuk ke tema 5 tentang wirausaha. Nah, di sini kita belajar tentang ada tes formulir, ada magnet, ada peran Indonesia di ASEAN dan tentang reklame. Langsung saja kita langsung ke magnet. Anak-anak mungkin sudah tahu langsung ke tes formulir. Mungkin anak-anak sudah tahu ya tentang tes formulir kan? Teks formulir itu biasanya kalau kalian ingin mendaftarkan diri untuk daftar sekolah atau misalkan isi-isian kayak isian misalkan namanya siapa, hari tanggal lahir. Nah, itu kan salah satu isian di tes formulir salah satu. Nah, jadi tes formulir ini sangat apa ya? Sangat familiar atau biasa kita lihat kerjakan atau dilihat di lingkungan kita. Nah, tes formulir ini ya ada tes formulir ini ya. Tes formulir ini ada beberapa jenis. Nah, yang pertama itu ada formulir pendaftaran seperti kalian ingin mendaftarkan ke sekolah, daftar sekolah, kemudian atau kalian ingin mendaftar misalkan ada yang memerlukan pengisian untuk mengisi informasi tentang kalian. Nah, itu salah satunya untuk daftar sekolah atau pendaftaran les, itu kan ada tuh. Kemudian ada namanya formulir slip tabungan. Jadi, kalau kita ingin menabung di sekolah, di bank, maka kita harus mengisi formulir. Nah, itu dia. Jadi, selain slip tabungan, juga ada yang lain yaitu adalah formulir anggota. Nah, ini juga menggunakan formulir. Kemudian ada formulir daftar riwayat hidup. Nah, untuk mengisi biodata kita. Kemudian ada juga formulir kartu atau wesel pos. Nah, seperti itu. Nah, selain ini, ini ada contoh tentang formulir pendaftaran ke sekolah, masuk sekolah. Ini contohnya dari MTSN, Madrasah Sanawiyah 2 Kendari. Ini contoh formulirnya. Nah, di formulir ini ada nomor, ada untuk foto, ada tulisan calon siswa dan namanya. Contoh kalian nih, misalkan ingin mendaftar sekolah, maka kalian harus mengisi formulir ini. Ditulis namanya di sini. Contoh namanya Umar, peserta didik. Tempat tanggal lahir, misalkan Pontianak, 2 Desember tahun 2010 misalkan. Berarti umur 10 tahun ya. Kemudian ada jenis kelamin laki-laki seperti itu. Dan selanjutnya sampai paling bawah ini ada tanda tangan dari orang tua atau wali murid dan calon siswa. Ini contoh formulir ya. Ngerti kan? Rata-rata formulir itu adalah untuk mengisi informasi ya. Oke, formulir itu untuk digunakan untuk mengumpulkan informasi juga. Nah, misalkan ini kan untuk mengumpulkan informasi tentang kalian nih. Sekolah tempat kalian daftar itu mengumpulkan informasi tentang kalian. Nah, melalui formulir ini. Gitu. Nah, yang kedua kita belajar tentang magnet. Nah, magnet ini sangat biasa kita temukan di rumah kita dan di tempat yang lainnya. Magnet itu bahkan dipakai hampir di seluruh barang elektronik. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaat magnet yang bisa kita manfaatkan. Nah, magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Nah, setiap magnet memiliki sifat magnetan. Nah, magnet itu dia itu mampu menarik benda lain. Gitu. Nah, kemudian sifat-sifat magnet. Nah, sifat-sifat magnet sebagai berikut ya. Yaitu magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Jadi magnet itu hanya menarik benda tertentu. Misal ada magnet nih, kemudian di sekitarnya itu ada besi, ada rumput, ada pasir. Apakah semuanya ditarik sama magnet? Tidak, hanya benda-benda tertentu yang ditarik oleh magnet. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Contoh magnet kalian simpan di bawah. Misalkan kalian ini punya kertas, di bawahnya di atas kertas kalian kasih paku, kemudian di bawahnya kalian ada tempelkan magnet, kemudian kalian gerakkan magnetnya, maka otomatis
eh, paku di atas kertas itu akan ikut bergerak walaupun magnet itu tidak menyentuh paku. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, magnet yang mempunyai dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, seperti itu. Kemudian apabila kutub yang sejenis didekatkan, maka akan saling tolak menolak. Misalkan nih kutub utara dengan kutub dua magnet nih. Kutub utara dengan kutub utara kalian dekatkan, maka akan saling tolak menolak. Dan jika kutub yang tidak sejenis didekatkan, maka akan saling tarik menarik. Contoh, kutub selatan kalian dekatkan dengan kutub utara, maka akan saling tarik menarik seperti itu. Kemudian nomor 4, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Nah, medan magnet itu akan membentuk gaya magnet. Nah, medan magnet itu seperti arahnya magnet gitu. Daerah-daerah yang daerah-daerah magnet tersebut. Nah, seperti itu. Jadi apa ya? Jadi magnet itu tidak bisa juga menjangkau daerah yang sangat jauh. Makanya magnet itu hanya menarik daerah yang ada sekitarnya. Yang kelima, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Misalkan nih, ada magnet. Nah, magnet ini bisa kita lemahkan kekuatan magnetnya. Gitu. Dengan cara dibakar, dipukul-pukul juga bisa. Nah, gitu. Kemudian, berdasarkan sifat kemagnetannya, jenis magnet secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bahan magnetik atau ferromagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, contoh baja, besi, nikel, dan kobalt. Jadi, bahan yang bisa ditarik magnet itu yaitu bahan yang berupa ferromagnetik, ya. Ini sangat kuat sekali bisa ditarik oleh magnet nih, ya. Contohnya besi, nikel, kobalt, dan baja. Sedangkan bahan non ferromagnetik atau bahan yang tidak bisa atau kurang bisa ditarik oleh magnet, ya, ada dua jenis. Pertama ada paramagnetik. Paramagnetik ini, ya, lemah jika ditarik sama magnet. Contohnya aluminium. Meskipun aluminium, tembaga, dan platina ini logam, tapi dia ketika ditarik magnet itu tidak kuat, lemah, ya. Kemudian sedangkan dia magnetik, nah ini sama sekali bendanya yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Jadi walaupun magnet itu didekatkan dengan benda dia magnetik, maka dia tidak akan tertarik. Nah, contohnya apa? Emas, seng, merkuri, dan lain-lain. Jadi emas itu kalau kalian dekatkan dengan magnet tidak ngaruh, ya. Itu. Kemudian lanjut, ini adalah macam-macam bentuk magnet. Ada magnet bentuknya U, ya. Nih. Kemudian juga ada magnet bentuknya cincin. Ada magnet bentuknya butang. Dan juga ada magnet yang bentuknya ladam. Nah, seperti ini. Nah, ini sering dilihat di film kartun nih, kalau dia mengilustrasikan tentang magnet, biasanya bentuknya seperti ladam atau seperti huruf U, seperti itu. Kemudian ada magnet bar. Nah, magnet bar ini adalah magnet yang bentuknya seperti batang. Kemudian ada magnet silinder. Oke. Nah, selain itu, nah sekarang kita belajar tentang cara membuat magnet. Nah, cara membuat magnet itu ada dengan caranya digosok, ya. Nah, misalkan ada magnet nih. Ini magnet nih yang warna merah putih nih. Kemudian ini besi ini belum memiliki sifat magnet, ya. Jadi dia itu belum sebagai magnet besi ini. Maka kalau ingin membuat besi ini sebagai magnet, maka bisa digosok dengan magnet yang lain. Otomatis nanti lama-kelamaan besi itu juga bisa menjadi magnet, ya. Itu. Kemudian ada membuat magnet dengan cara induksi atau dengan cara didekatkan dengan magnet yang lainnya. Nah, ini nih cara induksi. Ini magnet induksi. Nah, ini AB nih. Ini kan bukan magnet kan sebenarnya kan. Nah, namun ketika didekatkan dengan magnet ini, maka kelamaan yang ini bukan magnet jadi magnet juga. Nih, ikut. Karena pengaruh dari magnet yang di atasnya. Nah, maka ini seperti paku apa juga menempel ke magnet ini ke besi ini. Padahal itu bukan magnet sebenarnya kan. Itu karena pengaruh dari magnet induksi yang di atas. Selanjutnya ada membuat magnet dengan cara arus listrik. Nah, kalau kalian pernah paku, ya, kalian lilitkan pakai baterai. Ini baterai ini. Nah, ini ke sini dan ini ke sini. Maka paku ini bisa bersifat magnet. Nah, ini sangat mudah jika kalian buat di rumah nih. Bisa kalian buat di rumah nih, sangat mudah sekali.
Ya, belajar membuat magnet dengan cara sederhana dengan cara arus listrik. Sekarang tentang peran Indonesia di ASEAN. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang membentuk ASEAN ya. Sudah puluhan tahun ya Indonesia sejak jadi anggota ASEAN sejak membentuk ASEAN tersebut. Nah, apa saja peran Indonesia? Nah, gini, peran di sini adalah peran ketika program-program yang eh, yang diprogramkan oleh ASEAN tersebut. Contoh, programnya adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, peran Indonesia itu seperti apa? Melihat program tersebut. Apakah kita tidak mengikuti? Ya, apakah kita mengikuti? Nah, pada masyarakat ekonomi ASEAN, ya ini adalah istilahnya itu bahwa nanti kita tuh seperti ada pasar bebas di Asia Tenggara. Nah, atau pasar bebas maksudnya itu pasar yang dimana kita tuh tidak aturan untuk berjualan di Asia Tenggara tuh tidak banyak, ya. Maksudnya tidak terlalu dibatasi, maka lebih bebas. Namun ada aturannya yang hanya untuk menjaga daya saing atau menjaga kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan orang lain, gitu. Atau produk apa negara lain. Nah, pertama, fokus utama masyarakat ekonomi ASEAN itu sebagai pasar tunggal di Asia Tenggara. Jadi, itu nanti ada pasar yang dimana kita bebas berjualan itu. Maka pembelinya siapa? Bukan hanya dari Indonesia, bisa dari negara lain. Dari Singapura, dari Brunei, dari Malaysia dan sebagainya. Dan salah satunya juga kita bisa membeli dari negara lain juga. Nah, atau mengimpor. Kemudian kawasan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi dengan kebijakan-kebijakan perlindungan konsumen dan berbagai macam perjanjian. Nah, di sini ada diatur, ya. Kemudian ada menumbuhkan UMKM dengan daya saing yang tinggi, ya karena UMKM nak mau harus berdaya saing tinggi. Karena apa? Dia itu harus bersaing dengan negara yang juga bukan dari Indonesia. Ada dari Malaysia, ada dari Thailand, ya. Kalau dia tidak bisa berdaya saing, maka dia akan kalah atau produknya tidak laku. Kemudian terintegrasi dengan perekonomian global. Berarti nanti bahkan bisa juga MEA ini ya bisa sebagai pasar yang dimana orang global tuh bisa mencari barang ke MEA ini. Misalkan dari Amerika mencari barang di Asia Tenggara ya bisa melewati MEA ini. Oke. Sekarang karena tadi ada istilahnya pasar jual beli antar negara, ya, misalkan kita jual ke EMEA, maka itu mengekspor, ya, kalau ada yang membeli. Misalkan yang membelinya dari Brunei, berarti kita mengekspor ke Brunei barang tersebut. Apa sih ekspor? Ekspor adalah salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara penjualan atau mengeluarkan barang dari dalam negeri dan dikirim ke negara lain. Contoh, kita ini misalkan punya barang nih, misalkan ada namanya Umar. Umar nih berjualan kerajinan rotan. Nah, dia ini mempunyai usaha kerajinan rotan dari Kalimantan kan. Nah, barangnya itu sudah sampai diekspor, maksudnya sampai dijual ke luar negeri. Nah, itu disebut ekspor. Misalkan ada dari Brunei yang beli, berarti barang tersebut dikirim ke Brunei, maka barang tersebut diekspor ke Brunei namanya. Ya, seperti itu. Kemudian ada namanya impor. Impor adalah kegiatan pembelian jasa atau barang oleh satu negara dari negara lain. Nah, ini kebalikannya. Contoh nih, ada barang yang sangat menarik di Malaysia. Maka kita beli dari Indonesia ini kita beli. Barang tersebut dari Malaysia kita beli. Nah, maka barang tersebut yang asalnya dari Malaysia masuk ke Indonesia. Nah, itu ada namanya impor. Memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri dengan cara dibeli. Salah satunya. Oke, lanjut. Nah, sekarang peran wirausaha bagi negara. Pertama, wirausaha ini sangat penting sekali ya, karena sangat membantu peningkatan pendapatan nasional. Nah, karena di situ ada pajak dan lain sebagainya. Kemudian ada bea ya. Kemudian ada menciptakan lapangan kerja. Nah, contoh nih, bagaimana sih wirausaha bisa menciptakan lapangan kerja? Nah, wirausaha kan contoh ini cuma satu orang nih kan, dia itu berwirausaha. Nah, tapi dia perlu karyawan dan karyawannya tidak mungkin satu orang saja, bisa lebih. Nah, jadi satu orang ini bisa bahkan merekrut 2 orang, 3 orang, bahkan sampai ribuan orang. Nah, seperti itu. Jadi lapangan kerja yang disiapkan oleh wirausaha itu bisa banyak. Dari satu orang sampai ribuan orang, bahkan mungkin bisa ratusan ribu orang yang bisa menjadi karyawannya. Otomatis lapangan kerja juga banyak seperti itu. Sehingga orang yang menganggur menjadi berkurang.
Yang ketiga, sebagai generator pembangunan di bidang produksi, distribusi, pemasaran, dan jasa-jasa lainnya. Ya, ini berarti generatornya, pembuatnya juga bisa, ya, penginovasi atau memperbaharui bentuknya atau sistemnya juga bisa. Yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya jelas, ya. Ketika masyarakat itu punya pekerjaan, ya, maka otomatis pendapatannya juga meningkat. Kemudian, membangun manusia berkarakter tangguh yang diantaranya disiplin, jujur, tekun, suka bekerja, keras, dan tidak mudah menyerah dan hidup sederhana. Kemudian menjadi masyarakat yang lebih kreatif. Nah, wirausaha itu harus kreatif supaya bisa bersaing dengan wirausaha yang lainnya. Lanjut, komoditas ekspor. Nah, kalau komoditas ekspor di Indonesia ini ada beberapa, contohnya ada kulit dan produk kulit, ada peralatan medis, ya, kemudian ada tanaman herbal. Nah, yang bisa diekspor. Asalnya barangnya dari Indonesia, kemudian diekspor keluar. Ada minyak asiri. Minyak asiri ini seperti ekstrak dari bahan-bahan eh, bahan-bahan herbal, ya, yang memiliki minyak asiri. Nah, misalkan nih ada apa ya? Ada tanaman memiliki minyak asiri. Nanti minyak asirinya dikeluarkan dari tanaman tersebut. Nah, itu menjadi minyak asiri dan bisa diekspor. Indonesia ini karena banyak memiliki herbal atau tumbuhan yang baik, yang bagus untuk kesehatan, maka otomatis herbal tersebut atau tanaman tersebut bisa diekspor. Kemudian yang kelima, ikan dan produk lautan. Nah, ini karena Indonesia ini negara maritim atau negara laut atau banyak memiliki pulau-pulau, otomatis dikelilingi oleh laut, maka Indonesia bisa memiliki banyak ikan, dan bisa diekspor ke luar negeri. Kemudian Indonesia juga mengekspor peralatan kantor, contoh kertas, dan lain sebagainya. Kemudian, bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, ada pembukaan pusat promosi ASEAN. Kemudian penyediaan cadangan makanan. Kemudian penyelenggaraan proyek industri. Yang keempat, kawasan perdagangan bebas dan koperasi ASEAN. Sekarang kita masuk ke materi tentang reklame. Reklame banyak digunakan dalam dunia usaha karena itu sebagai iklan untuk memberitahu orang lain supaya orang tuh tahu tentang bahwa ini produsen ini nih punya produk kayak gitu, punya barang yang dijualnya. Maka dia itu perlu reklame. Nah, tujuannya apa? Mengenalkan sebuah produk baru, memberikan informasi yang lengkap dan menarik untuk mempengaruhi calon konsumen. Kalau nggak ada yang ngasih tahu, maka orang mau nggak beli. Nggak tahu kan? Awana dia mau tahu, dia gimana dia mau beli, tahu aja nggak tahu, nggak ada gitu kan? Maka dia harus dikasih tahu orang lain bahwa nih kami ini punya produk. Nah, salah satunya dengan media reklame. Nah, jenis-jenis media reklame tuh ada 4. Yang pertama brosur, ya. Yang kedua ada pamflet. Yang ketiga, nah, ada brosur nih kan. Kalau brosur ini berisi banyak informasi. Nah, kemudian yang pamflet itu ditempel di tempat umum. Nah, kalau kalian biasa lihat tempelan-tempelan di tempat umum yang berupa iklan tentang sebuah produk, ya. Nah, itu namanya pamflet. Kemudian ada leaflet. Nah, leaflet ini juga pamflet tapi ukurannya lebih kecil. Kemudian, nah, pamflet dan leaflet ini ya, dia tuh keunggulannya selain ditempel di tempat umum juga tuh isinya di pamflet atau leaflet itu menggunakan kata-kata menarik dan informatif, ya. Nah, sedangkan poster ini beda, lebih mengandalkan gambar yang ditampilkan, ya. Nah, itu antara perbedaan brosur, pamflet, leaflet, dan poster. Tapi sama-sama menawarkan produknya. Kemudian itu hanya yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.